Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiharti, peserta pelatihan pekerti gelombang 3 nomor 19 Universitas Bengkulu. Saya berasal dari Universitas Bakti Pertiwi Indonesia. Saya siap untuk melaksanakan praktek real teaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Masa ada yang ngantuk? Kita semangat ya. Baik, alhamdulillah alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan mungkin kita absen dulu ya. Pak Karisma hadir? Hadir. Mutia? Ya, hadir. Lilis? Hadir. Maisyarah? Oh, Maisyarah ya? Maisyarah ya. Maya ya. Mafridotul Rofiah? Hadir. Kemudian Regina? Regina hadir ya. Vinka? Hadir ya. Baik, alhamdulillah hadir semua. Ya baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang materi asuhan dan kehamilan dengan topik konsep kehamilan, perubahan fisiologi maupun psikologi dan tanda-tanda kehamilan. Ya, jadi sebelum Ibu lanjutkan nih, Ibu mau mereview materi yang sebelumnya ya. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu kehamilan, atau mungkin tanda-tanda kehamilan atau perubahan fisiologi pada kehamilan? Siapa yang bisa? Ya, Regina. Kehamilan adalah proses alaminya seorang perempuan di saat perempuan itu mengandung, di situ terjadi kehamilan. Kehamilan yang bagus ya. Ada lagi yang mau nambahin? Atau mungkin tanda kehamilan kan di sini mungkin punya ponakan, punya keluarga yang hamil itu apa sih tandanya? Mual muntah. Ada lagi? Sebenarnya kehamilan itu ada tiga juga. Ada juga hamil, kemudian hamil dan tanda pasti. Tanda pasti, tanda kemungkinan, tanda tidak pasti. Ya, bagus. Ada lagi? Bagus, Liz. Ada lagi yang lain? Tanda pasti. Gerakan janin. Terasa gerakan janin, terdengar DJJ. Ya, alhamdulillah ya, paling tidak ada sedikitnya yang nyangkut ya materi yang kemarin. Kenapa materi yang kemarin harus kita ingat? Karena materi yang kemarin ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, baik, selanjutnya kita nanti akan bahas tentang anatomi reproduksi pada perempuan. Mungkin sebelum dilanjutkan, ada yang bisa apa itu anatomi reproduksi perempuan? Atau mungkin alat-alat reproduksi apa aja alat reproduksi perempuan? Yang tulis. Kalau yang eksternalnya itu ada pubis, klitoris, uretra, vagina, bagian merah, bagian kanan kiri, bagian kanan kiri, terus vestibulum, terus media Bartholin, janin dan anus. Bagus. Ada lagi yang menambahkan? Nadia mau menambahkan? Alat reproduksi? Kita semua perempuan kan? Tahu kan alat reproduksi kita? Sebutin. Kalau hamil itu harus ada apa? Sel telur. Sel telur ada di mana? Ovarium. Ya, bagus. Ada lagi? Tambahin lagi. Sel telur, ovarium. Terus ada apa lagi? Janin berkembang di mana?
fallopi. Jadi kalau mau ada proses kehamilan artinya harus ada 4 alat reproduksi tadi: ovarium, tuba fallopi, uterus, dan endometrium. Ya, bagus, ada di dalam uterus ya. Satu lagi masih ya, ya, bagus semua ya. Jadi kita lanjutkan, kita bahas tentang anatomi alat reproduksi pada perempuan. Adapun tujuan pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah adik-adik di sini nanti dapat mengenali anatomi alat reproduksi pada perempuan, kemudian dapat menjelaskan tiap-tiap fungsi tiap organ reproduksi dan mampu menghubungkan fungsi alat reproduksi dengan proses kehamilan. Jadi sistem reproduksi perempuan terdiri dari organ eksternal dan internal, ya, yang berperan penting dalam proses reproduksi termasuk menstruasi, pembuahan, kehamilan, dan persalinan. Nah, dalam asuhan kebidanan, pemahaman tentang anatomi dan fisiologi alat reproduksi menjadi dasar penting dalam pengkajian, deteksi dini masalah, serta pemberian intervensi dan edukasi kepada ibu hamil secara tepat. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah organ reproduksi pada wanita secara keseluruhan, baik internal maupun eksternal. Ini adalah kita lihat dari samping, yang mana organ reproduksi berada di dalam rongga abdomen, tepatnya di dalam rongga ambul, ya. Nanti di sini kita bisa lihat ada ovarium, ada uterus, kemudian ada tuba fallopi, dan ada vagina. Oke. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat ini adalah organ reproduksi pada perempuan bagian eksternal, ya. Ini bisa kita lihat di sini, ya. Ini adalah mons pubis atau mons veneris, ya, yang berada tepat di atas simfisis, ya. Ini terdiri dari 5, yaitu berfungsi untuk sebagai pelindung, ya. Kemudian di sini ada labia mayora kanan dan kiri. Nah, ini juga terdiri dari jaringan lemak dan otot yang berfungsi sebagai pelindung juga. Kemudian ke dalam lagi ini ada labia minora kanan dan kiri yang berbentuk oval membentuk dari atas ke bawah. Ini juga sebagai pelindung, ya. Sedangkan bagian dalam di sini adalah vestibulum, ya, yang mana di sini ada lubang uretra dan lubang vagina. Sedangkan di sini ini bagian yang kecil ini adalah klitoris. Di sini adalah organ yang sangat kecil, ya, yang sangat kaya akan pembuluh darah dan sistem saraf, sehingga sangat erektil sekali dan berfungsi sebagai organ yang erektil pada saat hubungan seksual. Nah, kemudian di sini ada himen atau selaput darah, ya, yang terdiri dari mukosa dan ini sangat elastis. Kemudian ke bawahnya di sini ada kelenjar Bartolini. Di sini adalah memang tidak tampak karena kelenjar itu adalah saluran yang sangat kecil. Nah, di sini juga adalah sebagai organ yang berfungsi lubrikasi pada saat hubungan seksual, yang mana kelenjar ini menghasilkan cairan, ya. Kemudian di sini ada perineum. Ini adalah perineum adalah organ biasanya yang terjadi robekan pada saat persalinan. Tetapi bukan hanya saja perineum yang dapat terjadi robekan, bisa juga ke bagian atas klitoris, bahkan bagian vagina, dinding vagina kanan dan kiri, ya. Ini adalah bagian dari organ reproduksi perempuan bagian eksternal. Ini adalah penjelasan dari organ reproduksi
lapisan lemak di atas tulang pubis, kemudian berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua adalah labia mayora dan minora, merupakan lipatan kulit yang melindungi bagian dalam dan kayak pembuluh darah. Sedangkan klitoris adalah organ kecil yang sangat sensitif dan berperan dalam respon seksual. Kemudian vestibulum dan glandula Bartolini adalah area di vagina dan uretra. Kemudian glandula Bartolini adalah menghasilkan lendir untuk lubrikasi. Ya. Ini selanjutnya ada organ reproduksi bagian interna atau bagian dalam. Ya, ini tidak kalah pentingnya untuk proses kehamilan. Ya. Di sini ada apa namanya, ovarium. Ya, ovarium adalah organ penghasil ovum atau sel telur, ya, yang mana di sini terjadi proses pematangan sel telur. Kemudian nanti ketika pecah, sel telur akan keluar dari ovarium. Nah, setelah keluar dari ovarium, maka akan ditangkap oleh umbai-umbai tuba Fallopi. Nah, umbai tuba Fallopi ini akan membawa ke area tuba Fallopi yang bagian terbesar, ya, yaitu tuba ampula. Ya, di situ akan terjadi bertemunya sel telur dan sperma tersebut pembuahan atau konsepsi. Nah, setelah terjadi konsepsi, maka akan berubah menjadi sel, dan sel akan terus membelah diri dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, ya, dan seterusnya, sehingga setelah terjadi sel dia akan berjalan ke rahim melalui tuba isthmus, ya. Nah, maka dia akan berimplantasi atau bermigrasi di endometrium. Ya, selanjutnya janin akan berkembang di dalam uterus sampai dengan usia berapa? 9 bulan atau per hari? 42 minggu. 42 minggu bisa, atau per hari 365. 300 tahun berarti sama 300 tahun. Jadi 300 40 minggu. 40 minggu berapa hari? 40 kali 200 berapa konsep kehamilan? 280 hari, ya, atau 9 bulan 10 hari. Itu kan konsep dari kehamilan, kan? Ya. Selanjutnya ini ada rahim, ya. Rahim terdiri dari berapa bagian? 3. Nah, rahim terdiri dari 3 bagian, ya. Ada bagian kudus, kemudian ada bagian corpus atau badan rahim. Bagian di bawahnya adalah leher rahim, ya. Nah, kemudian di sini ada berapa lapis? Yang paling terdalam adalah endometrium. Nah, endometrium adalah tempat tadi apa? Tempat berdiriasi. Nah, berdasi atau berimplantasi hasil konsepsi, ya. Kemudian lapisan kedua ada myometrium, dan lapisan ketiga ada mesometrium. Kemudian di sini ada leher rahim, ya. Leher rahim dibagi menjadi 3 bagian. Ini segmen bawah rahim, kanalis cervicalis dan cervix, ya, atau dikenal dengan mulut rahim, ya. Nah, ini rahim fungsinya adalah untuk tumbuh, kembang, janin, kemudian sebagai alat proses terjadinya menstruasi, ya. Nah, kemudian di sini ada
serviks, yaitu organ atau saluran yang menghubungkan antara rahim dengan vagina. Ya, nah di sini adalah selanjutnya adalah vagina. Nah, vagina dan serviks ini berfungsi satu untuk tadi saluran keluarnya darah menstruasi. Yang kedua adalah sebagai jalan rahim. Dan ketiga adalah sebagai alat seksual. Ini adalah merupakan organ reproduksi bagian internal. Selanjutnya ini adalah penjelasan dari organ reproduksi internal yang masih organ reproduksi internal ya. Ini adalah ovarium. Ya, ovarium yang mana di sini adalah dihasilkannya sel telur. Nah, sel telur yang berkeluar disebut folikel. Kemudian semakin lama semakin matang ya. Nah, kemudian di sini sel telur yang matang mengandung kaya akan hormon estrogen. Ya, jadi hubungannya dengan kehamilan adalah biasanya ibu hamil mengeluh terjadinya keputihan. Ya, artinya, nah memang ibu hamil itu adalah hormon estrogennya meningkat sehingga berpengaruh terhadap kehamilan, dan itu adalah perubahan yang fisiologis ya. Nah, setelah matang kemudian sel telur akan pecah ya. Kemudian sel telur ini keluar dan tadi akan ditangkap oleh umbai tuba palpi ya. Nah, setelah pecah badan ini akan berubah menjadi corpus rubrum. Kemudian berubah menjadi corpus luteum. Jika ada kehamilan dia akan berubah menjadi corpus albicans, yang mana tadi hormon estrogen tetap dipertahankan di sini ya sampai dengan plasenta terbentuk lengkap. Usia kehamilan berapa? Udah kan ada fisiologis kehamilan? Tumbuh kembang? Usia kehamilan terbentuk lengkap sampai dengan usia kehamilan 20 minggu ya. Jadi di sini fungsinya nanti akan digantikan oleh plasenta, yang mana hormon tersebut berfungsi untuk mempertahankan kehamilan ya. Selanjutnya ini adalah perkembangan terus ya. Ini baru yang pertama baru lahir, yang kemudian selanjutnya berkembang ke puber, kemudian ini sudah dewasa tapi belum memiliki anak. Kemudian yang ini adalah setelah punya anak, dan ini adalah kembali mengecil setelah menopause, yang mana setelah menopause kadar estrogen akan turun sehingga berpengaruh terhadap perkembangan rahim ya. Ini adalah penjelasan dari organ reproduksi internal ya. Tadi sudah kita bahas, yang pertama adalah vagina ya, yang mana merupakan saluran elastis yaitu penghubung rahim keluar, kemudian jalan lahir dan keluarnya darah menstruasi. Kemudian ada serviks yaitu alat penghubung rahim dan vagina membuka saat persalinan. Yang ketiga ada uterus yaitu tempat tumbuh janin, dindingnya sangat tebal dan berotot. Yang keempat ada tuba palpi yang mana tempat ovum bertemu sperma, kemudian jalur ovum dari ovarium ke sel telur. Nah, di sini juga ada ovarium ya. Ovarium adalah penghasil sel telur atau ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Kemudian di dalam rahim juga ada endometrium, yaitu merupakan lapisan dalam rahim tempat berimplantasi embrio yang menebal saat siklus menstruasi. Ini adalah ilustrasi dari organ reproduksi perempuan.
di sini ada ovarium, kemudian tuba Fallopi, rahim, serviks dan vagina. Ya. Oke, mungkin kita kembali ke tadi ya penjelasannya. Oke, nanti di sini nih mungkin tadi ketinggalannya saya mau menjelaskan tuba Fallopi ini kan ada yang bagian lebar, ada yang bagian mengecil, ya. Pernah mendengar tidak kehamilan ektopik, yaitu kehamilan di luar rahim. Nah, biasanya sering terjadi kehamilan di luar rahim adalah tepatnya di tuba Fallopi. Kenapa? Biasanya di sini tuba Fallopi ini terjadi pelengketan. Nah, terjadi pelengketan karena apa? Biasanya terjadi infeksi. Nah, infeksi panggul mungkin ya, sehingga di sini terjadi infeksi, akhirnya terjadi pelengketan. Nah, karena ini saluran yang sangat kecil, sehingga tadi kalau sel di sini mungkin sperma bisa masuk ya ke dalam karena sangat kecil. Tetapi ketika sudah terjadi pembuahan dan membentuk jadi sel, membesarkan, akhirnya di sini tidak bisa melewati saluran yang sangat kecil untuk masuk ke dalam rahim. Nah, sehingga terjadilah di sini perkembangan sel di sini dan terjadilah kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada Ibu. Ya. Siapa? Regina. Ya. Kita kan tadi membahas tentang serviks. Serviks ya. Dan Regina yang bertanya, kenapa kanker serviks bisa berbahaya dan kenapa perempuan seringkali mengalami kanker serviks? Apa sih penyebabnya itu? Penyebab kankernya, ya, kalau penyebab kankernya itu sendiri secara penelitian belum ada penyebab pasti, ya. Tetapi ya banyak faktor yang dapat menyebabkan kanker serviks. Bisa gaya hidup, bisa mungkin infeksi, ya, bisa juga makanan, banyak faktor. Tetapi kalau yang pasti, kenapa penyebab kanker itu belum ada pastinya kenapa, gitu ya. Nah, memang seringkali sekian persen ya perempuan terjadi kanker serviks. Yang paling tinggi adalah payudara dan serviks. Satu yang mana serviks itu kan alat organ reproduksi yang biasa terjadi, seringkali terjadi infeksi. Perempuan itu mungkin misalnya penyakit di luar seksual, ya, atau menikah lebih cepat, ya, lebih muda, ya, itu juga dapat menyebabkan, atau mungkin gaya hidup, mungkin seks bebas, itu juga. Kenapa seks bebas banyak sekali terjadi penyakit serviks, kanker serviks? Karena kemungkinan besar ya seks bebas terjadi penyakit infeksi menular seksual. Nah, penyakit menular infeksi menular seksual itu kan pada organ reproduksi perempuan. Nah, itu disitulah yang makanya sering terjadi kanker serviks. Ya. Tapi tidak semata-mata yang yang gaya hidup bebas, seks bebas sering terjadi. Kalau kita yang ini bisa mungkin tidak terjadi, bisa juga. Ya, satu ya bisa karena genetik, ya, banyak faktornya. Genetik juga bisa. Mungkin di keluarga, yang ini kena kanker payudara, bisa saja yang lainnya kanker serviks. Mungkin kanker otak, jadi ada sekian persen genetik, gitu ya. Oke, genetik, kemudian gaya hidup, ya. Mungkin ada juga sih sedikit hubungannya dengan alat kontrasepsi yang hormon, gitu ya. Jadi banyak faktor. Nanti teman-teman atau ini bisa lagi lihat jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penyakit kanker serviks, ya. Ada lagi? Ya, bagus ya. Ada lagi yang bertanya tentang alat reproduksi perempuan, gitu ya. Kan ini ada hubungannya dengan kehamilan. Kenapa kita harus mengenali ya alat reproduksi perempuan ini? Ya karena memang ada hubungannya dengan proses kehamilan, supaya kita bisa mendeteksi apa yang terjadi pada kehamilan tersebut. Contohnya tadi apa? Kehamilan ektopik, ya. Kira-kira apa nih, misalnya mulai masanya apa, misalnya sakit, ya, sangat sakit. Oh iya, kadang-kadang terjadi keluar darah, kehamilannya masih kecil. Nah, di situ kita harus mampu mendeteksi
deteksi kenapa sakitnya, apakah memang sakitnya tuh mau misalnya ancaman keguguran, apakah memang ada kehamilan ektopik. Jadi kalau sakit pada kehamilan yang masih muda, yang satu ya prediksinya adalah kehamilan ektopik, yang kedua adalah kontraksi karena mau ancaman proses keguguran atau abortus ya. Jadi itu buat keluarin bayinya dikuret ya Bu? Untuk kasus apa? Yang ini tadi ektopik. Kehamilan ektopik operasi. Operasi. Ya, karena memang ini terjadi di sini. Itu operasinya diangkat kebanyakan dari perkembangan janinnya Bu. Nah biasanya kalau kehamilan ektopik itu kehamilan di luar kandungan. Tetapi kalau KRT kehamilan ektopik terganggu, artinya sudah terganggu, ya, makanya menimbulkan gejala. Nah biasanya kalau sudah menimbulkan gejala sakit sudah terjadi pecah pada tuba fallopi. Kalau sudah pecah biasanya ya di sini dioperasi ya diikat, akhirnya biasanya tuba yang satunya sudah tidak paten lagi, tidak berfungsi lagi. Oh, itu diangkat gitu ya? Ya, kan pecah di sini artinya kita menjahit yang pecahnya ini, menghilangkan perdarahannya di sini artinya sudah, ini kan saluran yang sangat cuma mili ukurannya, sangat kecil. Yang mampu melewatkan sperma karena apa lewat? Karena memang kecil. Tetapi kalau memang terjadi pelenketan yang paten sama sekali tidak ada saluran, artinya tuba tersebut tidak berfungsi lagi. Ya, kebayang nggak nih yang ini nih? Ini tuba kan sangat kecil nih. Iya, kecil. Ya kan, sangat kecil. Kecilan. Hitungannya mili, kecilan dari sedotan gitu kan. Karena sperma itu kan sangat kecil ukurannya ya. Kalau memang dia normal saluran yang bisa masuk, atau mungkin tidak normal ada pelengketan masih tetap bisa masuk kalau masih ada saluran. Bisa juga dia kalau memang terjadi infeksinya sudah tidak lengket, berarti tidak paten, tidak ada saluran sama sekali, artinya biasanya terjadi infertil atau susah untuk hamil gitu ya. Nah, kedua susah untuk hamil. Ketiga, kalaupun dia memang hamil, tetapi ini terjadi pelengketan, bisa terjadi hamil di luar kandungan, gitu ya. Nah, tadi solusinya apa? Kalau memang terjadi kehamilan di luar kandungan, apalagi sudah terganggu, sudah pecah ya, di operasi. Nah, artinya tulang kita sebelahnya sudah tidak berfungsi. Tapi bisa kemungkinan untuk hamil lagi. Tulang kita kan ada dua. Kalau satu tidak berfungsi, satu berfungsi masih kemungkinan masih tetap ada, gitu ya. Asal tuba yang satunya sehat, paten, ada saluran, gitu ya. Jadi kalau peluang, kalau tubanya dua-duanya sehat, peluang lebih besar, ya. Tetapi kalau misalnya satu udah tidak paten, yang satunya masih paten, peluang masih tetap ada. Tapi peluangnya tidak sebesar kalau tubanya kita dua sehat dua-duanya. Ada lagi masih ngantuk? Ya, list merilis. Dan saya apakah benar bahwa semua wanita memiliki anatomi dan fungsi reproduksi yang standar? Terus bagaimana variasi individu dalam anatomi, misalnya bentuk uterus atau kandang siklus mempengaruhi fungsi reproduktif dan peluang fertilitas? Peluang fertilitas ya. Jadi dari bentuk rahim, kemudian dari fungsi rahim, dari bentuk uterus atau panjang siklus menstruasi ya. Nah, biasanya jadi tadi artinya dari bentuk itu berhubungan dengan fungsi ya. Bentuk itu misalnya ada bentuk rahim yang retropleksi, ada yang antupleksi ya. Kalau retropleksi kemungkinan saluran ini mungkin itu terlalu retro. Oh iya, itu biasanya masih tetap ada saluran, tapi biasanya berhubungan nanti dengan bagaimana supaya mempermudah untuk terjadi kehamilan, biasanya berhubungan dengan posisi berhubungan, setelah berhubungan harus seperti apa gitu ya. Karena yang sangat ante juga posisi rahim itu kan, mungkin teman-teman kalau kembali ke anatomi yang sebelumnya ya, ada yang ante itu bawah terlalu ini belok ke bawah, atau terlalu belok ke atas, atau retro dan antefleksi. Yang normal kan antenya tidak hiper ya. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap terjadinya infertilitas ya. Kemudian satunya
mempengaruhi infertilitas atau proses reproduksi ya. Jadi terjadinya kehamilan tentunya harus alat reproduksi kita sehat semua, baik dari mulai bentuk maupun fungsinya ya. Kalau bentuknya tidak normal tentunya akan mempengaruhi terhadap fungsinya gitu ya. Ya kalau tidak sehat ya tentunya harus sehat dua-duanya ya. Dari alat reproduksi laki-laki hanya satu sperma ya, laki-laki itu hanya sperma sehat ya, cukup itu saja kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan banyak ya, bisa karena infeksi misalnya, semuanya bagus nih tapi ada infeksi misalnya tokso ataupun yang lainnya, terjadi si kehamilan tapi misalnya keguguran gitu ya, terjadi si kehamilan tapi tidak berkembang gitu ya. Atau mungkin kalau sudah virus tersebut mempengaruhi rahim sehingga rahimnya terinfeksi ya, tadi itu juga mempengaruhi ya, bisa hamil tapi terjadi KRT, bisa juga tidak terjadi kehamilan ya. Ada lagi? Ibu, kalau misalnya ada kista di rahimnya, apakah si sel ini tetap memproduksi atau enggak? Satu ya, kista itu adanya di sini. Nah, biasanya kista terjadi ada di ovarium. Ovarium itu ada dua ya, kanan dan kiri ya. Sedangkan biasanya yang terjadi di rahim itu adalah nyom ya. Nah, kista di sini tergantung kistanya kecil, besar atau keseluruhan. Kalau memang dia besar keseluruhan dan harus diangkat ovariumnya, artinya ovarium yang satu sudah tidak berfungsi. Tetapi kalau misalnya kecil dan masih ada bagian ovarium yang berfungsi, artinya masih bisa menghasilkan sel telur gitu ya. Jadi bentuk kistanya mah kalau memang ada juga yang memang gantung hanya di luarnya saja, nempel di luar ya, misalnya di bagian luarnya aja bisa, artinya yang diangkat hanya kistanya saja. Atau bisa aja keseluruhan ada di dalam ovarium ini, bisa, sehingga mengganggu fungsi dari ovarium tersebut ya. Kalau sudah mengganggu biasanya dilakukan pengangkatan kista. Kadang-kadang bukan kistanya aja, bahkan ovariumnya diangkat. Bayang ya, nanti salah satu sama persis dengan tulang tadi, artinya sudah satu diangkat. Nah ini mungkin lebih mempengaruhi kita ya, karena di sini adalah fungsi keluarnya hormon estrogen ya. Ada lagi? Ngantuk? Nah, siapa lagi yang bertanya sampai di sini? Yang ngantuk? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin ibu yang bertanya ya. Tadi sudah kita jelaskan dari mulai alat reproduksi pada perempuan ya. Jadi alat reproduksi pada perempuan ada dua bagian, yaitu bagian eksternal dan internal. Silakan siapa yang bisa mereview alat organ reproduksi bagian luar. Eksternal dan internal. Bagian luar adalah eksternal, bagian dalam adalah internal ya. Nah ini semuanya calon bidan dan perempuan lagi, jadi harus mengenal alat reproduksi sendiri. Kenapa? Ya kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi alat reproduksi sendiri juga kalau nggak kenal berarti tidak sayang. Kalau tidak sayang berarti tidak dijaga. Sedangkan ini adalah alat organ yang sangat penting pada saat proses kehamilan. Jadi menjaganya bukan pada saat hamil saja, harus kita jaga dari mulai sekarang ya. Nggak usah takut, tadi sudah dijelasin. Nah, ini siapa? Lilis, apa yang bilang gantian? Iya, bagiannya kan tadi reproduksi itu ada dua bagian, ada eksternal dan internal. Nah, siapa yang menjelaskan bagian reproduksi
bagian eksternal. Nah, Regina. Yang pertama ada mons pubis, letaknya itu di atas tulang kemaluan atau pubis. Setelah itu jaringan lemak yang tertutup rambut, kemaluan setelah pubertas. Fungsi melindungi tulang pubis dari tekanan atau gesekan saat aktivitas fisik maupun seksual. Setelah itu adalah labia majora atau bibir besar, ciri dua lipatan kulit besar yang menutupi organ genital di dalam. Setelah itu fungsinya melindungi struktur internal seperti labia minora, vagina, dan klitoris. Mengandung kelenjar keringat dan minyak. Setelah itu adalah labia minora atau bibir kecil. Cirinya lipatan kulit kecil tanpa rambut berada di dalam labia majora. Fungsinya melindungi lubang vagina dan uretra, kayak pembuluh darah dan saraf, sangat sensitif. Klitoris letak di pertemuan atas labia minora. Fungsinya organ sangat sensitif terhadap rangsangan seksual, memiliki banyak ujung saraf, penting dalam respons seksual wanita. Setelah itu ada vestibulum vagina, letaknya ruang antara labia minora. Struktur yang ada di sana yaitu lubang uretra, tempat keluar urin. Setelah itu lubang vagina, jalan masuk ke vagina. Setelah itu kelenjar Bartholin, menghasilkan cairan pelumas saat rangsangan seksual. Setelah itu ada himen, selaput darah, letak menutupi bagian lubang vagina pada beberapa wanita. Cirinya tipis dan elastis, bisa roboh secara alami, misalnya saat olahraga, hubungan seksual, atau penggunaan tampon. Itu ya, bagus sekali ya, sudah lengkap ya. Jadi alat organ reproduksi pada perempuan bagian eksternal tadi ada mons pubis atau mons veneris, labia mayora kanan dan kiri, labia minora kanan dan kiri, ada klitoris, ada vestibulum, ada uretra, ada lubang vagina, ada himen, kemudian ada kelenjar Bartholini dan perineum. Yang udah lengkap ya. Oke, mungkin satu lagi. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika terjadi ovulasi, sel telur akan diambil oleh brie atau umbe. Dibawa kemana? Sama umbe ke tuba. Ketika ada sperma masuk, maka akan terjadi atau disebut di manakah terjadi konsentrasi di tuba mana tuba dan merupakan saluran yang paling besar ya. Setelah itu maka sel yang sudah dikuahi akan masuk ke dalam rahim. Nah, sampai di dalam rahim sudah berbentuk apa? Berindasi sudah berbentuk apa? Blastula atau morula? Morula atau blastula? Nah, di situ akan berindasi atau berimplantasi ya. Di bagian organ dalam yang manakah yang sering terjadi? Bagian organ yang manakah yang sering terjadi infeksi dan mengakibatkan terjadinya kehamilan ektopik? Coba Pak Lutfi, bagian yang tersempit yaitu ya. Sedangkan mungkin kembali lagi ke alat bagian eksternal ya. Baik. Nah, di sini ada bagian kelenjar apa yang biasanya terjadi infeksi nih pada saat bisa kehamilan maupun pada saat
organ baik organ reproduksi eksternal maupun organ reproduksi internal. ya. Sampai di sini ada lagi yang bertanya sebelum kita tutup? Ibu, bagaimana cara kerjanya hormon FSH dan FH yang distribusi sel itu? Karena saya pernah dengar itu. Nah, itu adalah proses ya, mungkin keluar dari topik ini ya. Tapi itu adalah nanti kita bahas ada di proses hormonal pada ibu hamil ya. Jadi ada glandula apa namanya master of the gland ya, yang bagian apa namanya belakang di sini apa namanya memproduksi hormon FSH dan FH, yang mana itu mengendalikan kalau semuanya hormon berfungsi dengan baik, dia akan mengendalikan ovarium untuk menghasilkan folikel. Jadi untuk hormon itu berjalan dengan baik, ya harus semua hormon berjalan dengan baik. Kalau tidak ya, kalau misalnya FSH dan FH tidak baik, artinya dapat mempengaruhi terhadap produksi hormon di dalam ovarium, yaitu apa? Estrogen dan progesteron. Ya, nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi di pelajaran hormonal ya. Oke, sudah jelas semuanya ya. Mungkin untuk pembahasan organ reproduksi pada perempuan sudah cukup ya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya tugas ya. Tugasnya berbentuk ini aja kali ya makalahnya atau poster. Ya, silakan nanti membuat poster tentang alat organ reproduksi baik internal maupun eksternal ya, poster individu ya, dan nanti teman-teman bisa memaparkan nama organ tersebut dan fungsinya ya. Baik, sudah jelas ya untuk tugasnya ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jalan lahir atau organ reproduksi bagian keras, yaitu panggul ya. Jadi teman-teman nanti jangan lupa baca untuk materi selanjutnya, atau jangan lupa juga baca materi-materi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir sampai pertemuan hari ini, karena materi ini berkelanjutan ya, dari kehamilan. Kalau kita lupa materi yang awal ya, kita untuk berbanyak akan sulit gitu ya. Ya mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga LPPM Universitas Bengkulu dan kepada seluruh instruktur dan seluruh panitia yang telah memberikan pelatihan pekerti kepada saya. Nah, menurut saya pelatihan ini sangat profesional dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.